Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan saya Mama Ut, pencerita relief Candi Borobudur dan Candi Mendut dari Sekolah Budaya Nitramaya. Kali ini saya ingin membawakan satu kisah dari Candi Mendut. Judulnya Balas Budi Seekor Kepiting. Bagaimana kisahnya? Demikian yang saya dengar. Pada suatu masa, hiduplah seorang Brahmana yang bijaksana dan baik hatinya, bernama Dwijeswara. Dwijeswara suatu hari naik ke atas gunung untuk bersembahyang di sana. Dalam perjalanannya, Dwijeswara bertemu dengan Astapada. Astapada ini adalah seekor kepiting yang juga dalam perjalanan naik ke atas gunung. Astapada ingin mencari danau di mana ia bisa tinggal, makan dan minum sepuasnya. Perjalanan yang jauh membuat sang kepiting merasa sangat kelelahan. Dwijeswara yang mudah sekali iba kepada semua makhluk merasa kasihan melihat kepiting itu. Ia lalu memungut kepiting itu dari tanah, menaruhnya di dalam buntalan pakaiannya, memanggulnya di pundak, lalu mengajaknya naik ke atas gunung. Perjalanan itu membuat Astapada merasa sangat bersyukur. Jika saja sang Brahmana tidak menolongnya, mungkin ia akan kelelahan di jalan lalu mati. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, keduanya lalu tiba di sebuah danau yang jernih airnya dan banyak ikannya. Dwijeswara dengan gembira berkata kepada Astapada, "Kepiting, kini kau bisa makan dan minum sepuasnya di sini." Si kepiting tidak kalah gembiranya. Ia berkata, "Terima kasih wahai Brahmana. Suatu hari aku akan membalas kebaikanmu." Dwijeswara tentu saja berkata, "Aku tidak perlu dibalas wahai kepiting." "Oh tidak, aku tetap harus membalas kebaikanmu." Brahmana berkata, "Ya terserah kau sajalah, aku akan beristirahat di sini." Brahmana itu beristirahat di atas batu lalu tertidur di sana, sedangkan kepiting menikmati rumah barunya, sebuah danau yang jernih airnya. Tidak lama setelah sang Brahmana tertidur lelap, seekor gagak hitam melintas di atasnya. Gagak itu melihat Brahmana dengan mata jahatnya. Ia semakin mendekat untuk memastikan apakah betul Brahmana itu sudah tertidur lelap. Setelah yakin sang Brahmana tertidur lelap, ia kembali terbang tinggi lalu menghampiri ular sahabatnya. Ia berkata, "Ular, bukankah dulu kau pernah berkata kepadaku jika aku melihat manusia yang tertidur di pinggir danau, aku harus memberitahukannya kepadamu?" "Oh iya ya, betul. Sekarang apakah ada manusia yang tertidur di sana?" "Ya, benar. Ada manusia yang tertidur di sana, seorang Brahmana." "Oh, kita harus cepat-cepat ke sana," kata ular. Keduanya lalu menuju ke danau. Ketika ular melihat Brahmana itu tertidur lelap, dengan gembira ia berkata, "Sudah lama aku tidak makan daging manusia. Pertama-tama aku harus melilitkan tubuhku pada tubuh Brahmana itu, lalu aku akan meremukkan tulangnya. Setelah itu aku akan memakan dagingnya." Si gagak tidak mau kalah, ia berkata, "Beri aku bagian matanya saja. Aku ingin memakan biji matanya." Kepiting yang tengah asyik makan mendengar percakapan mereka dan ia kaget. Kepiting berpikir cepat, "Aku harus mengatur siasat untuk menyelamatkan Brahmana itu dari dua makhluk jahat itu." Kepiting dengan berani berteriak, "Wahai ular dan gagak!" Ular dan gagak berkata, Siapa itu?"
Oh, ada seekor kepiting di sini rupanya. Ya, aku ini bukan kepiting biasa. Aku bisa membantu kalian memakan mangsa kalian dengan lebih nikmat dan kalian pasti tidak akan kecewa. Bagaimana caranya? Kata keduanya tidak sabar. Gagak berkata, tubuhku kecil, aku pasti akan makan sedikit saja. Tapi aku ingin makan yang banyak. Bagaimana caranya? Tunjukkan. Ular juga berkata, betul. Tubuhku juga tidak seberapa besar. Aku ingin memakan manusia itu sampai habis. Kepiting memanfaatkan ketamakan mereka. Ia berkata, tenang saja. Aku bisa memanjangkan leher kalian. Ular dan gagak berkata, memangnya kau punya mantra untuk memanjangkan leher kami? Tentu saja, kata kepiting itu meyakinkan mereka. Bagaimana caranya? Keduanya tidak sabar. Gini. Dekatkan leher kalian satu sama lain. Lalu, sudah, sekarang dekatkan saja dulu. Aku akan membacakan mantra yang bisa memanjangkan leher kalian. Dua hewan tamak dan jahat itu menuruti kata kepiting. Keduanya lalu mendekatkan leher mereka satu sama lain. Sementara kepiting komat kamit membaca mantra. Padahal kepiting tengah menghipnotis mereka agar mereka tidak bisa berbuat banyak. Kepiting yang sudah yakin dengan rencananya mendekati dua hewan jahat itu, lalu membuka capitnya yang kuat dan tajam itu. Kepiting lalu dengan sekuat tenaga mencekik leher gagak dan ular. Leher gagak dan ular akhirnya patah. Keduanya mati. Kepiting lega karena bisa membalas kebaikan Brahmana dengan menyelamatkan nyawanya, sama seperti yang Brahmana tengah lakukan kepadanya. Kepiting itu berkata, sekarang aku merasa menjadi makhluk yang berguna karena aku tahu cara membalas kebaikan dan aku tahu cara berterima kasih. Aku berharap setelah ini bisa melakukan lebih banyak kebaikan dan melindungi makhluk yang lain. Sekian kisah balas budi seekor kepiting. Jika Anda berkunjung ke Candi Mendut, Anda sekarang tahu apa makna relief atau apa cerita relief yang terpajang di Candi Mendut itu. Reliefnya bergambar seorang Brahmana dan seekor kepiting. Sekian kisah dari saya. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran di dalamnya dan semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.